Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu, saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksiat, sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi diantara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, keberkahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan seperti biasa, saya akan reaction kajian ceramah. Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Dan langsung saja kita simak kajian berikut ini. ini penting sekali karena dulu ada solusi masyhur tuh makalahnya Imam Syafi'i. Kata beliau, fa innal ghina anisya'ila bihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya kalau nuruti kepengin, misalnya kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, ingin apa saja, tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin, sehingga mudah sekali. Makanya kata ulama dulu, fa innal ghina anisya'il bihi. Untuk menjadi berkecukupan, usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu. Benar sekali kata Gus Bah tadi, kita ini jangan terlalu memaksakan suatu keinginan. Misalnya kita ingin membeli sebuah mobil, tapi keuangan kita itu belum mencukupi, dan akhirnya kita itu kredit mobil misalnya untuk membeli mobil tersebut. Nah, nantinya itu kita akan terbebani dengan biaya-biaya seperti cicilannya, perawatannya, servisnya, dan lain-lain. Jadi kita itu jangan tergantung pada sesuatu, terutama pada keinginan yang belum sesuai dengan kemampuan kita. Begitulah, lanjut. Orang tidak punya Alphard itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting mana? Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya Alphard, untuk syukur nunggu punya tanah banyak, Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jangan lupa bersyukur ya guys, karena kita masih bisa makan, masih diberi kesehatan, masih bisa merasakan makan enak lah, masih bisa bekerja. Masa ya harus nunggu punya rumah mewah dulu, punya mobil mewah dulu kita baru bersyukur ya? Ya enggak kan? Jadi selalu bersyukur. Lanjut. Kamu nyari nafkah itu sudah ibadah, menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah, bahkan menambah khazanah ilmu. Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung. Alhamdulillah meskipun saya hanya grab, masih punya kaki, ketemu orang buta ya gitu, alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu, saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksiat, sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi diantara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Apapun masalah hidup Anda ini punya kenikmatan yang nggak tertandingi, yaitu namanya hidup. Betul sekali guys. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu nelongso, ingat selalu sisi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah ke atas untuk memotivasi diri
dan lihatlah ke bawah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus, sekali-kali selalu saya ngamuk itu diwales, dilawan. Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Di antara ceritanya manakibnya saya Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Yaitu agar hati kita selalu tenang, bahwa kehidupan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kita menyenangkan istri, menyenangkan anak, itu kita dapat pahala kebaikan. Dan sebaliknya ketika istri marah, ngomel-ngomel, itu kita juga dapat pahala kebaikan lewat yang namanya sabar. Dan terima kasih, tadi itu adalah video reaction ceramah dari Gus Baha agar hati ini merasa cukup, merasa hidup kita tenang dan bahagia. Dan sampai di sini dulu reaction kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan apabila ada kritik dan saran tulis di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.